saya Siti Jamila, saya mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Ini ada yang ingin bertanya kepada Ibu Stefani tentang mata kuliah agama dunia. Yang pertama saya ingin bertanya nih Bu, mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama? Oke, jadi kalau ngomong soal agama itu, kalau kita rujuk kan memang agama itu apa ya bisa dikatakan sebagai sebuah kumpulan lah ya orang-orang yang meyakini tentang adanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kalau di Kristen sendiri mungkin kita bisa sebut sebagai jemaat mula-mula gitu ya. Nah, jemaat mula-mula itu terbentuk ya ketika murid-murid bersama-sama berkumpul, lalu peristiwa dikatakan pencurahan Roh Kudus gitu ya, atau disebut sebagai Pentakosta itu ada hadir, ya kemudian banyak mereka bersaksi dan lain sebagainya, banyak yang percaya, menerima diri dibaptis gitu ya. Dan kemudian jemaat mula-mula disitulah terbentuk jemaat mula-mula gitu. Ya mereka makin bertumbuh, makin banyak dari kesaksian, pengajaran, makin banyak orang yang percaya, menerima Yesus Tuhan sebagai Allah dan juru selamat mereka, kemudian mereka dibaptis, nah sehingga makin banyaklah berkembang. Nah kalau teman-teman mungkin ada bagian pembelajaran juga tentang banyaknya denominasi gereja yang hadir ya, kalau ngomong soal Kristen sendiri, nah itu banyak sekali tuh dari abad ke abad itu banyak sekali. Bahkan kalau ngomong di Banten aja udah ada ratusan tuh denominasi gitu ya. Gereja-gereja ini baru Kristen aja gitu ya. Akhirnya apa? Ya perkembangan itu terjadi. Nah, tapi kenapa manusia itu beragama? Ya karena bukan hanya itu saja, tapi karena juga Allah menyatakan dirinya. Jadi manusia tahu ada Tuhan itu karena bukan kemampuan manusia, tapi Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, kalau di kita ada penyataan umum sama khusus gitu ya. Umum itu apa? Ya lewat kehidupan dalam alam semesta inilah Allah berbicara. Tapi juga ada penyataan khusus. Nah, kalau di Kristen, apa penyataan khusus itu? Kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia. Nah, itu menjadi sebuah penyataan khusus bagi kehidupan manusia. Nah, disitulah kemudian manusia menyadari bahwa ada Tuhan di dunia ini. Kehidupan ini ada Tuhan gitu. Dan menyadari bahwa ada kuasa lain gitu loh. Di luar manusia yang lebih besar. Punya banyak hal yang nggak terbatas. Nah, sehingga kita percaya adanya Tuhan, lalu kita ya itu tadi ya berkumpul bersama, ya kemudian terbentuklah agama itu sendiri sebenarnya. Nah, jadi ya disitulah proses terbentuknya agama dan manusia beragama. Tapi apakah sebenarnya sebuah keharusan atau tidak, bagaimana dia memilih, nah itu kehendak bebas manusia ya. Dia mau memilih corak agama, spiritualitas seperti apa dan apa, nah itu jadi kehendak manusia gitu. Nah, rasanya itu sih kalau soal beragama ya. Oke, makasih ya Ibu. Sama-sama. Oke, kalau menurut di agama Ibu, asal mula manusia itu bagaimana ya? Oke, kalau di Kristen kan manusia itu ya diciptakan ya. Dalam proses penciptaan setelah Tuhan menciptakan semuanya, lalu Tuhan berkata bahwa ini ada manusia nih satu nih disebut sebagai Adam gitu kan ya. Karena Adam seorang diri dikatakan. Maka Tuhan berkata, tidak baik tuh kalau manusia hanya seorang diri, maka diciptakanlah kemudian apa dikatakan penolong gitu ya bagi Adam yang kemudian disebut sebagai Hawa. Jadi bagi manusia diciptakan yaitu proses penciptaan itu sendiri memang udah ada gitu ya. Sampai pada hari yang terakhir yaitu manusia diciptakan Adam gitu ya dan kemudian Hawa gitu. Paling itu ya kalau ngomong soal penciptaan manusia ya. Kalau konsep dosa dalam agama Ibu itu bagaimana ya? Konsep dosa. Konsep dosa itu kan dosa awal mula itu kan memang terjadi ketika Adam dan Hawa tadi ya, manusia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri diberikan sebuah tempat yang nyaman, kehidupan yang nyaman, semua tersedia. Lalu ada satu hal yang tidak boleh mereka lakukan, yaitu memakan buah pengetahuan gitu ya, yang ada di tengah taman itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya mereka dengan segala apa ya jadinya kelemahan manusia gitu ya ditunjukkan di situ bahwa manusia selalu pengen tahu gitu, makin dilarang kayaknya makin memberontak gitu ya. Nah disitulah kejatuhan dosa
atau yang dialami oleh manusia terjadi ketika ya Hawa gitu ya mengambil buah itu, memakannya dan kemudian membagikannya kepada Adam gitu ya. Nah, kemudian ya mereka jatuh dalam keberdosaan. Ya, artinya kalau dosa itu apa? Ya, dosa itu adalah sesuatu kondisi tindakan yang menyimpang dari Tuhan gitu ya, yang nggak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau dibilang sebagai dosa, kita hidup pada zaman sekarang bukan lagi hanya soal makan buah itu kan, karena nggak ada lagi gitu kan ya. Tapi soal kehidupan kita yang menyimpang dari Tuhan. Jadi kalau ditanya dosa itu apa, ya dosa itu adalah sebuah tindakan, kondisi di mana kita menyimpang dari Tuhan. Kehidupan kita udah bertolak belakang dengan kehendak dan juga keinginan yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia gitu. Nah, itu ngomong soal dosa itu sendiri gitu. Kalau untuk konsep akhir zamannya itu kayak gimana ya, Ibu? Kalau akhir zaman di Kristen kan bahwa akhir zaman itu berbicara tentang bagaimana Tuhan itu akan datang untuk kedua kali gitu ya di kehidupan manusia. Nah, kapan waktunya? Tuhan sendiri bilang tuh bahwa nggak ada satu manusia pun yang tahu, malaikat Tuhan pun dikatakan nggak tahu. Jadi kalau ditanya kapan itu terjadi, nggak ada yang tahu. Tapi bagaimana, kalau dia disebut sebagai apa, kiamat atau akhir zaman gitu ya, yaitu adalah di mana Tuhan akan datang untuk kedua kalinya dalam kehidupan manusia di dunia ini. Nah, tapi Tuhan kita itu baik ya, baiknya apa? Tuhan itu tuh kayak selalu ngasih spoiler gitu ya buat manusia gitu. Dia mau mati di atas kayu salib aja dia udah ngasih tahu gitu ya apa yang akan terjadi, jalan apa yang harus dilalui. Nah, tapi bukan hanya manusia, murid-muridnya aja denial gitu ya, bahwa nggak mungkin lah itu terjadi gitu. Nah, akhir zaman atau kiamat itu juga demikian. Tuhan udah ngasih tahu tanda-tandanya apa. Dan itu memang sudah terjadi udah puluhan tahun ya. Tentang misalkan bangsa bangkit melawan bangsa, terus kemudian ada banyak pengajaran sesat, kita akan banyak mendapatkan penghakiman, aniaya, itu semua udah terjadi. Jadi kita ini sebenarnya udah berada dalam masa menanti tuh. Tinggal nggak tahu nih gitu ya. Tuhan datangnya kapan? Bisa 5 menit setelah ini ya udah siap belum kita? 10 menit setelah ini atau kapan? Nah kita nggak pernah tahu. Balik lagi manusia selalu merasa oh itu masih ngomong soal nanti. Sebenarnya enggak. Kita udah benar-benar berada dalam masa persiapan ya di mana Tuhan itu akan segera datang gitu. Jadi kalau ngomong soal akhir zaman yaitu adalah kondisi di mana Tuhan datang untuk kedua kalinya di tengah dunia. Ya lalu disitulah kita mempertanggungjawabkan iman kita masing-masing. Gitu. Kok ada pertanyaan lagi nih, Bu. Kan di Mm-mm. sini tuh banyak yang memilih untuk menjadi ateis gitu. Itu Mhm. pendapat Ibu? Mm. Iya, jadi memang tuh kita nggak bisa pungkiri ya, sekarang itu banyak sekali ya kawan-kawan kita, rekan-rekan kita mengalami banyak kekecewaan gitu ya. Nah, kadangkala itu mereka lupa bahwa hidup bergereja itu bukan hanya ngomong soal hubungan sama sesama, tapi juga ngomong hubungan dengan Tuhan. Nah, banyak orang memilih untuk apa ya, ateis gitu ya. Ya karena mereka mengalami banyak kekecewaan gitu ya. Misalkan ada orang, waduh kok Kristen begini ya, waduh kok ini begini ya gitu ya. Nah, sehingga mereka pergi tuh lari meninggalkan gitu ya gereja atau kehidupan sebagai orang Kristen gitu ya. Tapi beberapa ya aku percaya Tuhan tapi aku nggak mau memeluk agama. Saat itu kan juga terjadi ya sekarang ya banyak ya. Nggak usah jauh-jauh gitu. Sekarang hidup bergereja mungkin beberapa dari kita yang suka begitu ya. Benturan dikit kita pergi cari tempat ibadah lain gitu ya. Padahal semua tempat ibadah akan memungkinkan kita mengalami banyak benturan. Ya karena kita hidup bersama gitu ya dengan banyak umat berelasi, beda karakter, beda cara pandang. Tapi disitulah terbentuk tuh sebenarnya iman kita. Nah akhirnya ya setiap kita yang memang mempertahankan hidup bersama dengan Tuhan, ya itu adalah proses pendewasaan iman gitu loh yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau dibilang bahwa gimana pandangan tentang orang-orang yang itu ya ateis gitu, ya karena ini by experience saya ya beberapa saya jumpai ngobrol gitu ya, banyak yang karena terluka gitu ya di kehidupan di tempat ibadah mereka
lalu kekecewaan itu dituangkan kepada Tuhan gitu ya. Nah itu banyak sekali terjadi. Nah itu yang ngebuat banyak orang akhirnya memilih untuk ateis itu sendiri gitu. Padahal kan kayak gitu kan sebenarnya oknum ya. Kita ngejumpai siapa aja ya, ada yang baik, ada yang mungkin tingkahnya atau lakunya buruk buat kita gitu. Nah itu akan selalu terjadi sih gitu. Tapi itu sih rasanya dasar ya, beberapa yang saya jumpai ya, beberapa teman yang ngobrol sama saya, kebanyakan sih itu. Jadi mungkin ada apa ya, ada alasan-alasan lain mungkin aja ya, yang juga bisa terjadi buat teman-teman kita yang dengan konteks seperti itu gitu. Menurut Ibu, untuk tanggapan LGBT itu di agama Ibu bagaimana ya Ibu? Oke oke. Kalau ngomong soal LGBT, jadi ya itu adalah sebuah perilaku apa ya atau kondisi yang memang kita bisa sebut sebagai menyimpang gitu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi bagaimana sikap kita gitu ya. Nah kalau saya kan ini ya, GKI ya. Jadi kalau kita sih tentu kita menolak gitu ya, tentang pilihan yang dibuat oleh teman-teman kita itu ya, dari misalkan dari yang laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya gitu ya, atau kita sebut sebagai LGBT. Tapi eh, ya kita menerima dia jika mereka ada dalam kehidupan bergereja kita. Misalkan dia datang beribadah ya tentu kita ya tetap menerima dia sebagai bagian dari apa ya, ya bagian dari jemaat gitu kan ya, yang kita nggak tolak mereka. Jadi kita menerima mereka tapi kita tidak membenarkan perilaku atau sikap mereka gitu. Nah itu kalau buat kita gitu ya, buat buat kami gitu ya di GKI. Jadi ya tentu kita nggak setuju dengan apa yang terjadi bagi mereka, ya tetapi kehadiran mereka ya tetap kita memiliki sebuah ruang terbuka buat mereka gitu ya, ya untuk mereka bisa hadir gitu ya. Kan nggak mungkin ya mereka misalnya hadir kita tolak, nggak boleh ibadah gitu kan ya, nggak, karena ya semua menjadi bagian, kita percaya dan yakin bahwa ya proses bagaimana Allah menyentuh mereka itu ada banyak caranya gitu ya, bisa saja melalui peribadahan yang terjadi dan dialami oleh mereka. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau ditanya gimana gitu ya pandangannya tentang LGBT, ya kita menerima mereka menjadi bagian kita hidup bersama di tengah dunia ini, tetapi kita tidak membenarkan gitu ya sikap atau pilihan yang mereka ambil ya dalam sebuah perubahan dalam kehidupan mereka gitu. Nah itu yang jadi apa ya sikap lah ya buat kami. Nah, Oke, jadi menolak ya Ibu ya, kenapa? dan tidak mendukung seperti itu ya. Ya dengan pilihan mereka ya, sikap dan juga kondisi mereka ya. Tapi Ya, keberadaan mereka ya kita tidak berarti tidak mengucilkan mereka gitu ya, tapi kita tetap menerima, meyakini bahwa ya Tuhan juga akan bekerja gitu lah dengan banyak cara untuk menyentuh mereka gitu. oke. Untuk pertanyaan terakhir nih, saran terhadap pendidikan terhadap agama-agama dunia itu ke depannya bagaimana ya Ibu? Oh, Kayak oke ya. hubungannya. Iya, jadi kalau sekarang sih sudah banyak cukup digaungkan ya tentang toleransi kehidupan beragama. Nah, kebetulan saya juga di Tangerang ini masuk gitu ya, di ada satu komunitas lah buat pemuda ya Kristen, tapi juga kita suka sekali juga bersama-sama dengan teman-teman lintas iman gitu ya, dari Katolik, dari Muslim, Buddha, sama Hindu. Kita beberapa kali sudah mengadakan kegiatan bersama ya untuk menggaungkan tentang ya kita masih saling toleransi gitu dalam kehidupan umat beragama. Nah, rasanya itu juga perlu ditularkan kepada anak-anak gitu. Kenapa? Karena kan mereka sejak dini itu kan kayak doktrin-doktrin itu sangat mempengaruhi ya. Bagaimana cara memandang mereka tentang agama lain makin besar itu kan juga ada kaitannya tentang pandangan mereka sejak dini. Nah, rasanya ya dalam pendidikan yang ada di Indonesia gitu ya, ya kita kayaknya perlu menggaungkan itu juga. Ya nggak menyasar satu agama ya, rasanya semua agama perlu melakukan itu gitu ya, karena nggak bisa ditutup mata, banyak juga anak-anak yang akhirnya kan kemarin kan sempat banyak beredar gitu kan ya, ya sikap-sikap intoleransi gitu ya, dari ada tepuk inilah tepuk itu gitu kan ya, atau panah nggak boleh ini nggak boleh itu sama mereka. Nah itu kan jadi salah satu hal. Nah rasanya dalam pendidikan ya kaitan apa ya, pendidikan ajaran
atau apa ya bahan gitu ya pengajaran tentang itu rasanya juga perlu digaungkan. Nah mungkin itu sih yang perlu dilakukan. Nah kalau yang Kristen sendiri saya nggak tahu ya di tempat rekan-rekan gimana. Kalau di tempat saya tuh masih banyak anak-anak di sini gitu ya, di mana mereka itu masih belum bisa menerima pelajaran pendidikan Kristiani gitu ya. Jadi beberapa suka minta nilainya gitu ya ke gereja gitu. Nah, kalau di kami udah buat semacam kurikulumnya lah gitu ya. Jadi kita tetap berikan soal buat mereka gitu ya sebagai bahan ujian mereka sehingga nilai itu nggak cuma oh sekedar kasih aja lah biar mereka lulus enggak, tapi dari sekolah minggu gitu ya kita kasih tuh bahan-bahannya apa, nah nanti dibikinin soal tuh kebetulan di sini ada yang guru gitu ya biar mereka punya kualitas pendidikan Kristianinya juga tetap baik gitu. Nah rasanya kalau ngomong soal Kristiani ya, nah itu kayaknya belum banyak menyentuh gitu ya ranah-ranah yang ada di apa ya sekolah-sekolah gitu karena masih banyak yang belum menerima itu. Jadi mungkin kalau pas jam pelajaran yang lain ya mereka biasanya kan disuruh apa bisa keluar atau bisa tetap di kelas gitu kan ya. Nah, sedangkan mereka mesti ada yang mesti gabung gitu ya di sekolah mana gitu. Tapi kalau di tempat saya banyak kan ya dibalikan ke gereja gitu. Nah, sedangkan nggak semua gereja rasanya apa ya, ya mungkin bisa ngasih soal atau apa kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi rasanya proses pembelajaran yang menyeluruh tentang kehidupan beragama rasanya juga perlu gitu. Tapi saya nggak tahu ya kalau di pendidikan ya pasti kan ada kendalanya gitu kan ya. Nah itu saya nggak tahu tuh apa-apa aja yang rasanya jadi kendala karena rasanya tuh dari zaman saya dulu udah begitu gitu ya. Sampai sekarang belum ada ya belum ada kehidupan yang perubahan signifikan kan berarti kan ya ada sesuatu yang pasti digumulkan lah oleh pemerintah gitu. Itu sih kalau menurut pandangan saya ya. Oke, Ibu. Makasih ya, Ibu.